5 tahun lalu di taman, Mana kecil mengajak Hiro menikah saat mereka berusia 18 tahun, yang langsung disetujui oleh Hiro dengan penuh semangat. Namun, beberapa tahun kemudian, saat SMA, janji masa kecil itu berubah menjadi obsesi yang mengerikan. Mana kini menyuapi Hiro yang berada dalam kondisi terikat dan tidak berdaya, membuat Hiro sangat menyesali janji yang pernah ia ucapkan dulu. Hiro memprotes keras janji masa kecil mereka karena situasi saat ini sangat tidak masuk akal karena ia diikat di kursi oleh Mana. Namun, Mana sama sekali tidak peduli dan menganggap Hiro hanya malu-malu serta tidak jujur pada perasaannya sendiri. Mana sangat memegang teguh kata-kata janji masa lalu mereka tanpa peduli apapun yang terjadi. Suasana langsung berubah mencekam dan mengancam ketika Mana dengan tatapan obsesif menegaskan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Hiro pergi. Hiro tiba-tiba merasa sakit perut dan menanyakan bahan apa saja yang telah dimasukkan Mana ke dalam kotak bekalnya. Mana menjawab dengan santai bahwa ia hanya memasukkan beberapa hal yang bisa membuat Hiro sehat, seperti belut dan maca, sambil tersenyum lebar dengan tatapan aneh. Mana juga menambahkan bahan ekstrim lainnya seperti darah kura-kura cangkang lunak. Dan ada satu bahan lagi yang tidak ingin Mana beritahu kepada Hiro. Hiro yang masih terikat di kursi langsung panik dan mendesak Mana untuk jujur karena merasa sangat tidak tenang. Hiro mencoba menolak dengan sopan setelah selesai makan dan menyatakan bahwa ia tidak berniat untuk menikah. Mendengar hal itu, suasana menjadi berubah drastis saat Mana tiba-tiba mengeluarkan pisau sambil gemetar dan mempertanyakan apakah Hiro sudah tidak membutuhkannya lagi. Hiro yang ketakutan setengah mati langsung panik, berusaha menenangkannya, dan buru-buru meralat ucapannya dengan menegaskan bahwa ia tentu saja masih membutuhkan Mana. Seketika itu juga, Mana kembali ceria dan langsung memeluk Hiro dengan manja, sembari menggesekkan badannya. Sementara Hiro hanya bisa menangis pasrah meratapi nasibnya yang terancam di bawah todongan pisau. 2 orang siswi sedang memperhatikan Hiro dari kejauhan di koridor sekolah. Salah satu siswi berambut pirang merasa Hiro terlihat sangat keren meski kondisinya tampak kurang sehat. Dan ia dengan penuh semangat bertekad untuk menyatakan cinta kepada Hiro agar tidak menyesal di kemudian hari, mengabaikan peringatan temannya tentang tunangan Hiro. Tanpa mereka sadari, Mana ternyata menguping pembicaraan tersebut dari belakang. Akibat dari nekat mendekati Hiro, siswi berambut pirang itu berakhir diculik dan disekap oleh Mana di sebuah ruangan bawah tanah dengan tangan dirantai serta mulut disumpal. Sementara Mana mengawasinya melalui layar monitor sambil memberi peringatan dingin untuk tidak mendekati Hiro jika tidak ingin menyesal. Mana dengan penuh sukacita membayangkan pernikahan mereka kelak dan mengaku tidak sabar menunggu ulang tahun ke-18 Hiro tiba. Mendengar hal itu, Hiro yang tampak kelelahan bergumam mengenai pepatah yang menyebutkan bahwa pernikahan adalah kuburan kehidupan. Pemikiran tersebut langsung direspon secara ekstrim oleh Mana yang mengira arti kuburan itu adalah mereka akan tetap bersama bahkan setelah mati, karena ia sangat percaya pada sumpah pernikahan untuk saling mencintai sampai mati. Suasana seketika berubah menjadi ancaman mengerikan saat Mana mengangkat pisau sambil menegaskan akan membunuh Hiro jika berani menipunya, membuat Hiro akhirnya menyadari arti kuburan kehidupan yang sesungguhnya dari sosok Mana.
Mana dengan ceria mengumumkan di depan kelas bahwa mereka akan mendaftarkan pernikahan tepat pada hari ulang tahun Hiro, membuat Hiro semakin stres dan frustrasi di bangkunya. Salah satu siswi menganggap hal itu sangat romantis dan langsung bertanya kepada sang guru, Tamada Tama, apakah seseorang diizinkan menikah meski masih berstatus pelajar sekolah menengah? Guru Tama yang berusia 29 tahun dan berstatus lajang itu awalnya menjawab dengan senyuman bahwa secara hukum hal itu memang diizinkan. Namun, sedetik kemudian emosinya langsung meledak karena merasa iri dengan status lajangnya sendiri. Dengan tatapan mata yang mengerikan dan penuh amarah, sang guru langsung menghancurkan papan namanya sambil menegaskan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan hal semacam itu terjadi. Tama mencoba mengalihkan perhatian para murid yang panik dengan berbohong bahwa kemarahannya tadi hanyalah karena seekor lebah. Ia berusaha menenangkan diri agar bisa tetap memimpin murid-muridnya menuju masa depan yang cerah dengan senyuman. Namun, pertahanan dirinya runtuh seketika saat Mana dengan polosnya mengejek status lajang sang guru dan mengundangnya datang ke pesta pernikahan mereka. Mana bahkan berharap gurunya itu bisa menangkap lemparan karangan bunganya kelak, karena menganggap sang guru pasti sudah putus asa. Ejekan tersebut membuat guru Tama benar-benar murka hingga berniat menyerang. Mana sambil berteriak akan membakarnya di aula upacara. Sementara murid lain berusaha menahan sang guru yang sudah hilang kendali. Guru Tama meluapkan kekesalannya dengan menenggak minuman keras sambil menggerutu tentang ejekan. Mana sebelumnya, ia menangis histeris meratapi nasibnya karena merasa tidak adil jika ada muridnya yang menikah mendahului dirinya. Padahal ia sendiri sangat ingin menikah. Ketika seorang guru pria mencoba menyapanya dengan sopan, guru Tama yang emosinya sedang tidak stabil langsung membentak rekan kerjanya tersebut. Ia berteriak dengan penuh amarah bahwa suasana hatinya sedang sangat buruk dan mempertanyakan bagaimana ia bisa mengajar murid-murid dalam keadaan sadar, membuat guru pria itu panik dan memintanya untuk diam karena mereka sedang berada di ruang guru. Guru Tama masih meratapi nasibnya dengan sangat kesal di ruang guru karena ia bahkan belum memiliki pacar, sementara murid-muridnya sudah bersiap untuk menikah mendahuluinya. Rasa iri itu seketika berubah menjadi dendam yang mengancam ketika ia membulatkan tekad dengan tatapan mata yang mengerikan bahwa ia tidak akan pernah memaafkan Mana. Guru Tama kemudian bangkit dari mejanya dan berpikir keras untuk mencari cara memberi pelajaran kepada bocah itu. Akhirnya, dengan penuh percaya diri sambil menjentikkan jari, sebuah ide gila muncul di kepalanya, yaitu ia harus merebut dan mencuri calon suami dari Mana sebagai bentuk balas dendam. Hiro tampak berjalan membungkuk karena menahan efek samping dari bahan makanan ekstrim buatan. Mana sebelumnya, Mana yang melihat hal itu mengira Hiro sedang tidak enak badan dan langsung mengajaknya pergi ke UKS. Tetapi Hiro dengan gugup menolak ajakan tersebut. Pikiran Mana seketika berubah menjadi liar dan dengan tatapan mesum, ia malah menggoda Hiro, menanyakan apakah Hiro lebih suka melakukannya di atas matras gym daripada di tempat tidur UKS. Hiro yang wajahnya memerah karena malu langsung berteriak frustrasi karena Mana sudah tahu jawabannya. Akhirnya, Hiro melarikan diri sambil menangis histeris meratapi hidup yang sangat ia benci. Sementara Mana terus mengejarnya dari belakang dengan penuh semangat.
Hiro berlari di sepanjang koridor sekolah sambil menangis dan memegangi perutnya untuk menghindari kejaran Mana. Namun, saat ia melewati sebuah pintu yang sedikit terbuka, sepasang tangan misterius dengan cepat muncul dari dalam kegelapan ruangan dan langsung menarik tubuh Hiro masuk ke dalam. Sementara itu, Mana yang terus berlari kencang sambil terengah-engah tampak kehilangan jejak Hiro dan terus mencari keberadaannya di koridor tersebut. Hiro ternyata ditarik masuk ke dalam ruang konseling oleh guru Tama. Hiro yang terduduk lemas di kursi langsung panik saat menyadari sang guru membawa sebotol besar minuman keras dan kembali mabuk. Sambil mengunci pintu ruangan agar Hiro tidak bisa kabur, guru Tama yang wajahnya memerah karena mabuk mulai melancarkan aksi nekatnya. Dengan tatapan nakal dan senyuman menggoda, ia menawarkan diri kepada Hiro untuk menjadi pengganti Mana. Guru Tama mengajak Hiro untuk bersamanya saja, jika Hiro memang sangat membenci gadis obsesif tersebut. Guru Tama terus menenggak minumannya sambil menangis, meratapi nasib. Karena semua pria baik selalu melarikan diri darinya, hingga ia mencapai usia sekarang. Guru Tama berteriak frustrasi mempertanyakan kekurangan dirinya. Hiro yang ketakutan hanya bisa membatin bahwa masalah utama sang guru mungkin adalah kebiasaan mabuknya tersebut. Tanpa diduga, guru Tama langsung menerjang dan mengunci tubuh Hiro di sofa dengan agresif. Dengan wajah memerah dan jarak yang sangat dekat, sang guru menatap tajam Hiro yang membeku ketakutan, lalu menegaskan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Hiro pergi hari ini. Mana berjalan di koridor sekolah sambil mengendus-endus untuk mencari keberadaan Hiro. Indra penciumannya yang tajam mendadak bereaksi ketika ia mencium bau Hiro bersama bau seorang wanita yang sedang birahi serta aroma alkohol. Mana segera mengikuti asal bau tersebut dan mencoba membuka salah satu pintu ruangan, tetapi ia menyadari bahwa pintu itu terkunci rapat dari dalam. Mengetahui ada seorang pria dan wanita yang mengunci diri di kamar, kecemburuan Mana langsung meledak secara ekstrim. Dengan wajah yang dipenuhi urat kemarahan dan tatapan mata yang sangat mengerikan, ia terus berbicara tanpa henti tidak akan memaafkan perbuatan mereka karena tidak rela mendapati Hiro sedang berduaan dengan wanita lain. Guru Tama terus menggoda Hiro yang berada di bawahnya dengan percaya diri, mengira Hiro merasa sangat gugup karena ada wanita cantik di atas tubuhnya. Hiro mengelak pernyataan tersebut dengan berkata bahwa itu tidak benar. Sang guru yang tidak terima langsung mendaratkan pukulannya ke wajah Hiro. Hiro yang ketakutan mencoba menenangkannya dan memohon agar tidak diberi hukuman fisik. Guru Tama menyadari sesuatu yang aneh dan bertanya, apakah Hiro merasa sedikit bersemangat hari ini? Ekspresi Guru Tama langsung berubah drastis menjadi sangat menyeramkan dengan senyuman lebar yang dipenuhi kegelapan. Sementara Hiro hanya bisa pasrah dan ketakutan setengah mati. Guru Tama yang sudah benar-benar mabuk dan kehilangan akal sehatnya semakin mendekatkan tubuhnya ke arah Hiro. Dengan wajah memerah, pandangan mata yang sayu namun licik, serta senyuman lebar yang mengerikan, ia menggoda Hiro dengan mengatakan bahwa situasinya sudah tidak bisa ditolong lagi. Guru Tama kemudian menegaskan bahwa ia akan menjaga Hiro baik-baik mulai saat ini. Sementara itu, Hiro yang berada dalam posisi terdesak di bawahnya hanya bisa gemetar ketakutan, berkeringat dingin, dan membatin meminta tolong agar ada seseorang yang menyelamatkannya dari situasi gila tersebut.
Pintu yang terkunci sama sekali bukan halangan bagi Mana yang sedang terbakar api cemburu. Dengan kekuatan ekstrim, Mana mendobrak dan menghancurkan dinding ruangan hingga hancur berantakan sembari memegang sebilah pisau di tangannya. Melihat Gurutama berada di atas tubuh Hiro, wajah Mana langsung berubah menjadi sangat mengerikan dan penuh urat kemarahan sambil menuntut penjelasan tentang apa yang sedang mereka lakukan. Di sisi lain, kedatangan Mana yang tampak seperti monster itu justru membuat Hiro semakin menangis histeris ketakutan dan berteriak memohon bantuan kepada siapapun agar segera diselamatkan dari situasi yang kian mencekam tersebut. Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna